Aduh, benar gak sih ternyata ya memang orang tua gak sepenuhnya benar. Kadang orang tua suka ngerasanya benar aja. Baik deh kita benerin tingkah laku kita terhadap anak kita mulai pagi hari ini. Ada lagi artikel, ini masih mengenai seorang ibu yang tega membiarkan anaknya dimakan hewan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bacanya miris banget Saya Ustadz. merinding Mas Moni. Iya, Ustadz Maulana. Apakah seperti itu harusnya orang tua gitu? Kan seharusnya orang tua kan kasih ibu kepada anaknya luas ya sebenarnya. Tapi apakah ini balik lagi ke kesabaran orang tua? Ini Sebenarnya berita baru ya? iya ini aku baru tahu makanya semiris ini. Emang sebenarnya orang tua tuh ada batas kesabarannya apa enggak sih sebenarnya Ustadz Maulana sampai harus seperti ini? Aku mohon penjelasannya dari Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, nauzubillah min zalik. Ngiris ya dengarnya. Sosok ibu yang dikenal dengan kasih sayang. Sosok ibu yang rela mengandung 9 bulan. Itu luar biasa. Nah kita berpaling dari situ dulu. Karena mohon izin itu di luar dari nalar itu. Tidak semua wanita seperti itu. Itu tidak, karena bukan lagi manusiawi. Karena hewan saja disebutkan mengangkat kakinya takut dia injak anaknya karena bentuk kasih sayangnya. Nah kalau tadi ini ya susah untuk dikomentari ya karena di luar dari nalar. Mungkin harus diperiksa orang tuanya, fisiknya, apa namanya? Kejiwaannya Kejiwaannya. Nah pertanyaannya Adang, apakah ini ada batas kesabaran orang tua? Kalau berbicara tentang sabar, sabar itu Allah itu kasih ujian hambanya sesuai porsinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Memang itulah. Jadi kalau sebenarnya bukan sabar yang ada batasnya. Anda yang punya batas. Anda yang tidak bisa mengendalikan diri. Mohon maaf. Makanya sabar yang di sini yang terbatas ini ketika keimanan itu yang diuji. Wah, ini tidak bisa tolerir itu. Tolerir ya, tolerir. Wah, tidak bisa karena ini sudah berkaitan dengan keimanan. Ada namanya giro. Ini. Karena hati-hati ketika sudah meranda pada akidah, meranda pada keimanan, merusak keyakinan, orang tua tidak bisa tolerir sama anak. Sabar sih anak-anak, maaf ya pipis di celananya. Ada enggak ibu ketika gendong anaknya pipis anaknya dia, apa sih pipis? Enggak. Enggak. Ada enggak orang, tapi dalam hal ini mungkin dia peluk atau dia jagain, dia harus menjaga anaknya. Tapi dalam hal tentang keimanan tidak bisa ditolerir. Karena ini anakmu yang sejalan denganmu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya, anakku yang kata Allah itu bukan jadi yang bukan anakmu lagi, sejalan. Apalagi yang kalau sudah berkaitan dengan syariat. Banyak orang tua berkata begini, kasihan anak baru tidur jadi tidak dibangun salat subuh. Itu tidak bisa, tidak boleh. Orang tua harus membangunkan anak salat subuh. Pertanyaannya, kalau ada kebakaran di rumah, dibangunkan enggak anaknya? Dibangunin karena Ya. lagi kebakaran, dia lagi tidur. Ya. Ini salat. Perintah salat harusnya anak dibangunin. Tidak ada kasihan, tidak ada kasihan begituan. Ya. Harus salat, harus puasa dan sebagainya. Ini maaf, bukan lagi berbicara masalah karena ini adalah batasnya adalah karena sudah menyenggol pada syariat. Dan apalagi tentang kesyukuran, pemanfaatan, anak-anak dengan sengaja buan-buan makanan. Itu bukan lagi kesabaran, harus diberitahukan. Sabar saya. Tidak bisa, harus disampaikan. Karena ini jangan sampai nanti akan jadi kebiasaan. Aduh, semoga nggak ada lagi kasus-kasus kayak tadi ya Ustadz ya. Kalau Ya yang Allah. tadi ya kita harus periksa Ya, kejiwaan periksa orang tuanya. kejiwaannya, Saya nauzubillah. dapat juga berita ini, tapi apakah berita ini sama dengan yang saya dapat Ya. itu? Sampai anaknya itu yang di anjing Aduh. didapat di kebun. Ya Allah aku, aduh miris banget Ya. dan bacanya juga Kemudian emosi. dicari siapa orang tuanya ini yang Ya, ternyata ada alasannya tapi aku nggak usah bahas. Ya baik, terima kasih Ustadz Maulana. Semoga juga pihak yang berwajib bisa menghukum dengan baik. Kesabaran gak ada batasnya, tapi kita yang punya batas. Jangan sampai kita bertindak di luar batas kita. Ya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk ke media sosial Islam itu Indah. Akan aku bacain lagi. Maaf ya, jadi agak emosi baca yang tadi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, ini dari Hasan MHBTN. Assalamualaikum Ustadz.
Saya ngalamin banyak kekerasan dari bapak saya, dari mulai dilempar, dipukul, dikatain dengan kata-kata yang sangat kasar, walaupun di tempat umum. Dan perlakuan kasar lainnya. Ayah saya juga sering meninggalkan sholat dan kalau sholat pun cepet banget kayak nggak baca doa. Nah pertanyaan saya, bagaimana agar ayah saya berubah, dapat hidayah? Dan bagaimana saya mengingatkan ayah saya supaya sholatnya benar tanpa membuatnya marah? Mohon dijawab ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi agak sedikit Tapi ketawa. itu bukan telepon dari anak saya Bukan, kan? ya, Itu iya. bukan dari anak saya kan? Aku nahan ketawa gara-gara Ustadz nggak pernah kan Ustadz nggak pernah kata-kata kasar. Nggak Ustadz pernah. lembut sama lempar. anak-anaknya. Bacanya aja yang Kalau sholat sholatnya cepet ya. ngebut Kalau saatnya yang cepat. Ya Allah. Baik, udah gini, ini berhubungan dengan pertanyaan aku tadi juga, Ustazah Syifa. Bagaimana nih cara menghadapi orang tua yang gemar melakukan kekerasan terhadap anaknya? Iya.